Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga mengenai job description. Pertanyaan yang ke-1 yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak yang tidak mau masuk kelas? Yang harus dilakukan motivator yaitu mencari tahu alasan atau penyebab anak tersebut tidak ingin masuk ke kelas, atau dengan cara membujuk si anak dengan kegiatan yang ia sukai. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang harus motivator lakukan yaitu motivator harus segera meredakan tangisan si anak, dan motivator berusaha menghibur si anak tersebut agar kembali ceria. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yang motivator lakukan adalah dengan memberikan nasihat kepada anak tersebut bahwa hal yang ia lakukan itu tidak baik, dan motivator mengajarkan anak tersebut bertanggung jawab dengan meminta maaf kepada teman yang sudah ia ganggu. Pertanyaan keempat yaitu, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak yang melamun? Yang harus motivator lakukan yaitu menyapa si anak dan mengajaknya berdialog umum. Selain itu, motivator juga bisa mengajaknya melakukan kegiatan yang ia sukai hingga ia kembali ceria. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Tugas yang dilakukan motivator setiap minggunya yaitu melakukan observasi dan mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilakukan, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Kemudian motivator membuat laporan mengenai perkembangan anak setiap minggunya, dan selanjutnya motivator menyiapkan materi yang akan dipergunakan untuk kelas berikutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap harinya? Tugas rutin yang harus dilakukan motivator yaitu dengan menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak, serta motivator juga menyiapkan materi yang akan digunakan untuk kegiatan bermain sambil belajar si anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan si anak? Caranya yaitu dengan mencari tahu melalui orang tua si anak, atau bahkan menanyakan sendiri kepada si anaknya tersebut, atau motivator juga bisa melakukan observasi terhadap perilaku si anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab motivator. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIWO yang harus dicapai oleh motivator? Targetnya yaitu dengan menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi si anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIWO? Yaitu motivator harus terus menerapkan metode Bimba. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu menjadi pembelajar yang ingin terus memperbaiki dirinya, serta berbuat baik dengan judi tangkap atau jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang aman? Caranya yaitu motivator harus selalu memperhatikan bahwa tidak adanya kekerasan baik fisik maupun verbal di dalam kelas tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Caranya yaitu motivator harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan melakukan kegiatan bermain sambil belajar yang disukai anak dengan menyesuaikan kemauan dan kemampuan dari masing-masing anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid?
Yang harus motivator lakukan yaitu dengan selalu tampil ceria di depan si anak dan selalu bersikap ramah serta selalu memberikan reward dalam setiap keberhasilan yang dicapai oleh murid tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan? Caranya yaitu motivator harus melakukan pendekatan secara individu untuk mencari tahu kesukaan dan kemampuan si anak. Selain itu, motivator juga harus melakukan kegiatan secara bertahap. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu motivator harus melakukan evaluasi afeksi dengan memperhatikan ekspresi si anak, apakah anak tersebut merasa senang atau tidak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai tahap perkembangannya? Yang harus motivator lakukan yaitu mengevaluasi setiap materi atau modul yang diberikan. Apakah dalam materi atau modul tersebut anak sudah terampil dan menguasainya atau belum. Sehingga nantinya jika anak sudah terampil, anak bisa melakukan kegiatan yang berikutnya atau pemberian materi selanjutnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.